sedekah di muka, bang. Gitu. Saya teringat satu kisah, ada seorang hamba Allah yang sepakat. Duitnya saudara 10 juta rupiah. Ya, yang sedianya akan dipakai untuk apa dah? Untuk biaya studi anaknya kuliah. Mereka sepakat di bulan Maret disedekahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Di bulan September anaknya lulus dari sekolahnya tapi tidak lulus PTN. Tidak lulus SMPTN, Simpan Maru atau apalah namanya. Alhamdulillah tidak lulus. Antitesis, ibunya ketika sedekah doanya supaya anak saya lulus nih perguruan tinggi negeri. Nggak lulus. Malah nganggur. Tuh, nggak kuliah, nggak kerja juga, nggak apa, nganggur. Selama ini harus kita akui, memang kita tidak senang memberi Allah di muka. Kita lebih senang kalau sudah aman dulu urusan, baru kemudian kita bersedekah. Selama ini harus kita akui, kita tidak mau memberikan Allah yang besar. Maunya memberikan Allah yang kecil, yang sisa. Karena itulah barangkali rezeki kita pun rezeki sisa. Nggak ada yang lebihnya, kecuali sedikit. Harus kita akui pemirsa, bahwa selama ini kita memang tidak mengistimewakan Allah. Jangankan sedekah, yang nomor 2 judulnya. Yang nomor 1 yakni salat saja. Kita memberikan Allah waktu kita bukan yang terbaik. Tapi di ujung kita punya waktu salat. Asar 2:30 lewat dikit, saudara salatnya 2:30. Lohor 11:30 lewat dikit, saudara salatnya 2:30. Gimana? Berikan Allah yang terbaik, maka Allah akan memberikan Anda juga yang terbaik. Istimewakan Allah, maka Allah akan mengistimewakan Anda. Seorang ibu sedekah di bulan Maret, jebret 10 juta. Ya Rob, anak saya mudah-mudahan lulus perguruan tinggi negeri. Ya Rob, mudah-mudahan anak saya sukses. Ternyata Allah punya rencana yang berbeda. Anaknya lulus dari sekolah, tapi tidak lolos PTN. Anaknya lulus dari sekolah, tapi tidak diterima. Tidak diterima di perguruan tinggi negeri. Terus persoalannya apa? Apakah akan jadi terlambat? No. Nasib anaknya sudah di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Sudah dipegang. Ternyata dia bercerita. Ustaz, di saat anak-anak orang lain masih mencari pekerjaan, anak saya sudah duduk di level manager. Kok bisa? Itulah Allah Subhanahu wa taala. Dikorbanin waktu setahun, Allah kali 10 tahun. Saudara punya usaha, coba jajal. Bilang sama istri, Mah, insya Allah keuntungan kita tahun ini, niat nih, di muka niatnya. Kita akan berikan untuk Allah. Baik, insya Allah saudara akan 10 tahun di muka. Akan menjadi hasil keuntungan saudara-saudara semua. Masya Allah. Dan coba jajal sedekah di muka. Coba jajal. Panggil istri, Mah, berapa sih pengeluaran kita? Sebentar ya mas, diambil catatan deh. Berapa kamu lihat di sana? 4 juta mas. Kamu tahu berapa penghasilan mas? 2,5 juta. Kurangnya berapa selama ini? 1,5. Dah, kata Ustaz Yusuf, keluarnya pengeluaran 1,5 itu selisihnya 150.000 di muka. Mas, kalau kita sedekah di depan, nggak sedekah aja kita kurang. Dek, kamu lihat dong wisata Hati Antv itu tiap Jumat pagi. Ustadz bilang kalau mau cukup apa yang kurang, ya begitu caranya. Ya deh mas, insya Allah saya coba akan keluarkan dari anggaran kita. Berarti 150.000 kita sedekahin nih. Buat menutupi yang 1,5 juta. Iya. Oh kalau gitu niatnya apa? Loh, niatnya mas sedekah. Doanya adalah minta kepada Allah supaya Allah menutupi kekurangan kita. Sholat malam tuh niatnya apa sih pemirsa? Kan sholat malam niatnya sholat malam. Usolli sunnat tahajud, betul kan? Sholat duha niatnya apa sih? Ya sholat duha niatnya apa? Ya sholat duha lah. Usolli sunnat duha. Tapi tatkala kemudian usai kita sholat duha, usai kita sholat tahajud, habis itulah kita kemudian berdoa kepada Allah. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Dan demikianlah juga bersedekah. Niatnya apa Ustaz? Supaya kaya. Doanya supaya kaya.
niatnya mah sedekah lillahi ta'ala. Emang nggak boleh orang miskin berdoa, ya Allah jadikan saya orang kaya? Ente belagu. Kalau orang miskin nggak boleh berdoa supaya kaya, nggak boleh ente begitu. Tapi kan nggak ada tapi-tapinya. Orang kalau udah berdoa sama Allah namanya ibadah. Bukan Ustadz, maksudnya begini loh. Jangan cuma minta kaya dong. Itu sepakat saya. Jangan cuma minta kaya, sepakat saya. Ya Allah, jadiin saya orang kaya ya. Coba deh jajah setahun aja dulu jadiin saya orang kaya. Ntar kalau umpama saya udah jadi orang kaya yang bersyukur, yang senantiasa menjaga sholat malam, senantiasa menjaga sholat berjamaah, terserah engkau deh. Mau nambahin lagi tahun depannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, bikin teman-teman saya, jamaah saya, pemirsa-pemirsa wisata Tiantaf ini berani sedekah untukmu ya Allah. Yang gede, yang bagus, yang terbaik di jalanmu. Supaya engkau memberikan yang terbaik juga untuk mereka ya Allah. Rabbana atim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.